Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MM, selamat berjumpa lagi dengan Pak Sugeng Samsudin. Tentunya dalam pelajaran teknik pengolahan audio video. Pelajaran yang terdahulu terkait dengan kamera, bagaimana memegang kamera, format-format video. Tiba saatnya sekarang kita belajar lebih dalam lagi. Untuk menggunakan kamera sesuai yang diinginkan, kalian wajib mengetahui ilmu yang satu ini, yaitu tentang segitiga exposure. Apa itu segitiga exposure? Marilah kita ikuti bersama-sama sharing berikut ini. Segitiga exposure. Kalian dalam menggunakan kamera, entah itu kamera foto atau kamera video, tidak asing lagi seharusnya dengan istilah segitiga exposure. Segitiga exposure ini adalah suatu pegangan bagaimana cara untuk menghasilkan gambar yang baik dalam penggunaan kamera, foto maupun video. Komponen dari segitiga exposure apa saja? Karena segitiga exposure tentunya nanti memiliki 3 item ya. Yang pertama segitiga exposure. Segitiga exposure apa itu segitiga exposure? Segitiga exposure adalah istilah yang digunakan untuk 3 elemen dasar dari exposure. Exposure ini sebenarnya adalah cahaya kan begitu. Karena pada hakikatnya kamera ini adalah dasarnya adalah cahaya. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah aperture, kemudian shutter speed, dan ISO. Ya, masing-masing elemen ini saling terkait dalam mempengaruhi cahaya yang masuk mencapai sensor kamera untuk merekam foto atau video, di mana disebut juga dengan exposure. Keseimbangan antara ketiga elemen ini menentukan kualitas gambar. Aperture. Aperture dalam bahasa kita ini dikenal dengan istilah bukaan. Pada hakikatnya di kamera itu yang pertama itu sedemikian rupa itu ada suatu pintu ya atau bukaan. Ini dikenal dengan aperture ya. Jadi bukaan ini kapan harus dibuka kecil, kapan harus dibuka lebar, mempengaruhi cahaya yang masuk ke dalam kamera. Ini disebut aperture, bukaan atau pintu. Yang paling gampang itu yang anak-anak semua, aperture. Yang kedua adalah shutter speed. Shutter speed ini adalah lama pendeknya pintu itu dibuka. Kalau tadi aperture itu terkait bukaan besar dan bukaan kecil dan bukaan besar. Tapi kalau shutter speed, berapa lama pintu itu dibuka dan ditutup. Nah, gitu. Jadi shutter speed itu berapa lama pintu itu dibuka atau ditutup. Paham ya anak-anakku ya? Jadi kalau aperture adalah kecil besarnya pintu itu, ya. Kemudian kalau shutter speed ini adalah berapa lama pintu itu dibuka dan ditutup. Paham saya kira. Kemudian ISO. ISO adalah sebenarnya setelah itu ada pintu, kapan dibuka dan ditutup berapa lama. Di dalamnya ini sebenarnya sudah disediakan lampu. Gampangannya begitu, lampu ya. Lampu dikenal dengan istilah ISO. Nah, ISO itu bisa dikondisikan. Lampu di dalam kamera ini, penerangan di dalam kamera ini bisa dikondisikan ISO rendah atau ISO tinggi. Katakanlah dalam suatu ruangan dikasih lampu. Lampunya itu contoh 5 watt, ya, redup, 10 watt lebih terang, 100 watt lebih terang lagi. Paham anak-anakku ya? Ada aperture. Aperture adalah ukuran daripada pintu, ukurannya kecil ataupun ukurannya besar, ya.
Kalau ukurannya kecil, cahaya yang masuk otomatis sedikit. Kalau ukurannya besar, sekali buka, cahaya masuk banyak. Sedangkan shutter speed menentukan berapa lama pintu itu dibuka dan ditutup. Semakin lama dibuka, maka cahaya yang masuk semakin banyak. Sebaliknya, kalau pintu itu dibuka hanya sedikit, ya, maka cahaya yang masuk adalah sedikit. Nah, sedangkan ISO ini adalah cahaya, ya, cahaya internal dalam kamera. Bahasanya paling gampang itu, ya. Cahayanya bisa ditinggikan, bisa direndahkan. Keseimbangan antara segitiga exposure mendapatkan hasil jepretan foto maupun pengambilan gambar yang diinginkan. Ini penjelasan lebih jelas lagi anak-anakku. Aperture. Kalau di dalam kamera, ini paling jelas ya di kamera DSLR, ya, itu ada tulisan f per atau per 32, f22, f1,4, f2,8 dan seterusnya. Jadi intinya ini adalah seper anak-anakku. Jadi kalau kalian melihat f per 32, ini artinya adalah aperture. Meskipun ini f32, 32-nya besar ini adalah seper 32. Artinya ini bukaan paling kecil. Meskipun tulisannya gede ini 32, tetapi ini bukaan paling kecil karena seper 32, kan kecil. Jadi ibaratnya pintunya itu pintu kecil. Ya, paham ya? F per 22 tambah besar. F per 4 tambah besar lagi. Jadi semakin besar F-nya ini, maka adalah semakin kecil aperturnya. Ini semakin kecil, maka aperturnya semakin besar. Apa yang terjadi anak-anakku jika kita menggunakan apertur yang kecil, ya, apertur yang kecil di sini ini apertur kecil per 32 ini, apa yang terjadi? Maka gambar yang dihasilkan adalah large dove, ya, dove. Dove ini adalah deep of field, ketajaman gambar. Dan anakku kalau melihat suatu gambar, katakanlah bunga lebih fokus dibandingkan belakangnya. Ini artinya dove, ya, deep of field. Di benar gambar-gambar itu benar-benar fokus pada yang digambar. Kalau kita menggunakan apertur yang rendah, apertur kecil, ya, apertur kecil atau bukaan kecil, maka gambar kita akan memiliki dove yang lebar. Sebaliknya, jika kita menggunakan apertur yang besar, ya, maka gambar kita akan memiliki dove yang sempit. Gitu. Paham anak-anakku ya? Kemudian shutter speed. Shutter speed ini adalah tadi kecepatan buka dan nutup pintu. Area sini anak-anakku ini ada seper 2000. Ini berarti semakin cepat. Jadi seper 2000. Sedangkan area sini ini semakin lambat, seper 8. Ya, di sini semakin cepat, di sini semakin lambat. Apa yang terjadi anak-anakku? Jika kalian menggunakan shutter speed yang besar, maka gambar yang dihasilkan nanti harapannya adalah frozen motion. Artinya, contoh, kita membidik objek yang bergerak. Kalau kita tidak menggunakan shutter speed yang besar, maka bisa jadi nanti gambar kita akan blur, ya, karena kecepatan buka nutup kita atau shutter speed kita kalah dengan kecepatan objek. Intinya adalah semakin cepat, ya, semakin cepat shutter speed kita bisa mengimbangi gerak daripada objek. Maka gambar yang dihasilkan seolah-olah objek itu diam atau dikenal dengan istilah frozen motion. Kalau kita terlambat, maka gambar yang dihasilkan akan ngeblur atau tidak fokus. Ya. Kemudian ISO. ISO. Tadi Pak Sugeng mengumpamakan di dalam kamera ada lampu internal, ya. Ada lampu 5 watt, 10 watt, 40 watt. Ini ibaratnya ya. Semakin besar cahaya internal yang digunakan settingannya, maka gambar yang dihasilkan akan semakin cerah. Namun
akan semakin noise. Pada hakikatnya, ini sistemnya hampir sama dengan zoom in dan zoom out. Gambar tidak natural, ya, dipaksa untuk cerah, tetapi dari dalam. Ya, maka yang baik bagaimana? Yang baik disesuaikan dengan kebutuhan. Tuh, tuh anak-anakku ya. Ini kedengaran mudah anak-anakku, tetapi hasilnya sulit didapat. Intinya adalah sering latihan agar nanti gambar ataupun foto yang dihasilkan ini benar-benar sesuai yang diharapkan. Ya, ilustrasinya seperti ini anak-anakku tadi. Ya, saya kira jelas penjelasan dari Pak Sugeng. Silakan cari literasi dari sumber-sumber yang lain. Selamat mempraktekkan jika memiliki kamera DSLR. Jika tidak, silakan praktek dengan smartphone yang kalian miliki atau kamera yang kalian miliki. Demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.